Bapak Ibu Awas Pilati SPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di tempat yang nyaman ini. Alhamdulillah. Untuk mukadimah, ikut kepada yang pertama yang saya hormati Ibu Ketua IGTKI Kabupaten Garut, yang saya hormati Ibu Bendahara, yang saya banggakan teman-teman IGTK, pengurus cabang se-Kabupaten Garut yang pada kesempatan ini dapat hadir. Alhamdulillah, ini undangannya mendadak juga ya bagi saya, dan ini suatu kehormatan di rapat koordinasi IGTKI ini saya bisa hadir. Seizin pimpinan, kehadiran ini merupakan suatu keberkahan dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum nanti panjang lebar membahas tentang koordinasi rapat kerja tahunan, yang mana IGTKI ini merupakan suatu kebanggaan di pendidikan anak usia dini ini. Karena apa? Kita ketahui sekarang program wajib belajar 13 tahun mulai dari taman kanak-kanak. Seperti itu. Ada apa di belakang itu semuanya? Tentunya Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan IGTKI beserta teman-teman TK pengurus cabang beserta jajarannya, juga pengurus kabupaten. Ada beberapa hal yang sekiranya diamanatkan untuk menyampaikan. Yang pertama, seperti beberapa minggu kemarin, saya dan pada saat itu Ibu Dian mewakili Ibu Ketua, yaitu kita pendataan tentang G7 KAIH, ya, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah, di sini diminta teman-teman dari IGTK memberikan masukannya, karena Dinas Pendidikan diminta minimal 20% dari jumlah lembaga TK sudah menerapkan kegiatan tersebut. Saya yakin tidak hanya 20%, mungkin ya sudah 50% kemungkinan sudah diterapkan, tapi minta pendataan secepatnya kepada Ibu Dian serta teman-teman dari IGTK supaya ini pendataannya secepatnya, seperti itu. Selanjutnya, di lain pihak, ini informasi bagi semua teman-teman IGTK, yaitu tentang perizinan untuk jenjang PAUD. Kemarin sudah launching Perbu tentang perizinan, yang mana hal tersebut ada yang bersifat menggembirakan atau mungkin ada yang bersifat menyedihkan. Karena apa? Di sana disebutkan ada kata-kata yayasan minimal 35 juta memiliki saldo. Setuju seperti itu? Untuk TK yang baru. Yang mau. Setuju. Untuk TK yang baru. Jadi minimal yayasan itu tidak kosong. Setuju. 100 juta. 100 juta aja. Tega itu. Nah,
itu minimalnya. Jadi kita beranggapan dan kita juga harus mempunyai keyakinan membuat PAUD itu tidak modal kosong yayasan itu. Minimal di rekeningnya itu 35 juta untuk semua jenjang ya, TK, Kober, SPS, TPA sama seperti itu. Yang diharapkan bagaimana ini timbulnya kualitas dari lembaga itu sendiri. Jadi tidak ada lagi ngadamel PAUD karena tergaduh pada melan. Saya pada melan pada ngadamel PAUD tidak ada seperti itu. Tapi yayasan memang siap dengan modalnya. Minimal 1 tahun kegiatan itu, 1 tahun pembelajaran bisa didanai oleh yayasan. Nah, sekarang melundur kata jadi teh asal numpuk tak perizinan teh dicanakan deh. Bukan karena naon sebabnya ya, karena kemungkinan ada beberapa hal yang sifatnya memberatkan. Dan ini membuatkan reaksi juga sampai ke Komisi 4. Wah ini udah belum apa-apa, ini buat bisa ngelapor gede gitu. Seperti itu, katanya memberatkan, katanya tidak mensukseskan pendidikan anak usia dini. Padahal itu dengan beberapa pertimbangan. Jadi kita menginginkan PAUD itu yang berkualitas. Layanan berkualitas itu nonsen kalau tidak ada namanya dana. Seperti itu. Dan tidak diharapkan yayasan itu minta dana ke PAUD. Yang diharapkan sebaliknya, justru yayasan yang membantu pelaksanaan PAUD. Setuju ya? Setuju. Ya. Itu sudah menjadi perbu, sudah ditandatangan Pak Bupati, tidak bisa diganggu-gugat, dan itu peraturan itu insya Allah nanti di Agustus launchingnya. Nanti ada program namanya aplikasi Si Jempol. Nah, nanti lembaga itu mengakses aplikasi Si Jempol itu dan mengisi apa yang ada perintah-perintah di sana. Ada beberapa yang harus diuploadkan. Nah, hasilnya kalau memang beres semuanya nanti masuk ke aplikasi saya ya seperti itu, dan di sana verifikasi ke lapangan. Langsung verifikasi ke lapangan. Apa yang diuploadkan itu harus sesuai data yang ada di lapangan. Mengenai lolos atau tidaknya bagaimana aplikasi. Kalau nilainya kurang, ya terjadi nggak ada malah PAUD nanti. Kalau nilainya sesuai atau tinggi nilainya, kemungkinan nilai itu PAUD itu bisa bersaing. Dan sekarang tidak ada tanda tangan Pak Kadis lagi manual. Sekarang barcode dari DPM PTSP ya. Jadi Pak Bupati mewakilkan kepada Kepala Dinas DPTSP untuk perizinan PAUD tanda tangan. Jadi perizinan PAUD sekarang itu tanda tangan Bupati. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada istilah lagi orang ada mal PAUD ada mal PKBM. PKBM itu lebih luar biasa, minimal saldonya 75 juta. Mau jantan, mau PKBM fair gitu. Yang harapkan itu bisa mendanai, yayasan siap mendanai. Mundur teratur. Itu sebagai informasi kepada teman-teman IGTK apabila ada temannya yang mungkin mengeluh tentang perizinan sekarang, memang sekarang sudah ada peraturannya. Jadi perizinan itu begitu. Jadi ada melalui aplikasi. Selanjutnya kepada teman-teman juga diinformasikan, saya sudah bicara banyak dengan Ibu Ketua tentang penegrian TK. Tolong disupport juga ya, tolong diinformasikan baik melalui Ibu Ketua atau disampaikan kepada saya juga bahwa tahun depan 2026 Dinas Pendidikan diharapkan ada minimal 5 TK negeri.
Jadi ada penambahan dari 3 menjadi 8 ya. Ada 5. Silakan kalau ada temannya atau siapa yang siap TK-nya dinegerikan, silakan hubungi Ibu Ketua saya seperti itu. Bagaimana persyaratannya? Apa harus ada uang? Oh tidak, jelas tidak harus ada uang di sini TK. Tapi lembaga itu pasti menyerahkan asetnya kepada negara. Uang diserahkan kepada negara. Tapi kita dengan beberapa pertimbangannya. Silakan apabila lahannya milik Pemda atau mempunyai cari atau nempel ke SD, daripada sekolahnya kemungkinan ya dibangun wae rusak atau bagaimana, mungkin lebih baik dinegerikan. Karena kita berpikirnya sedih rasanya teman-teman dari IGTK yang mengajar bahkan berpuluh-puluh tahun di TK bukan terido bagaimana ya, semua juga ada nasib masing-masing, larinya ke SD. Jadi ASN di SD. Kita berharap ASN di jenjang TK tetap ada dan bahkan meningkat seperti itu. Amin. Ya. Kita tidak memikirkan diri sendiri. Tadi disebutkan oleh Ibu Ketua, generasi yang sudah kemungkinan nanti diganti oleh generasi yang baru itu, kita diharapkan sama-sama ASN. Amin. Seperti itu. Amin. Biar bermitra dengan BJB ya. Bagaimana rasanya bermitra dengan BJB, luar biasa seperti itu. Dan yang diharapkan itu ke depannya untuk IGTK lebih maju lagi. Amin. Amin. Mohon maaf kalau sementara ini pelayanan dari Dinas Pendidikan mungkin jauh dari kata apa yang diharapkan lebih bagus itu. Kita bekerja sambil mengevaluasi terus menerus. Sekarang PAUD lagi digoncang, iya, karena berbagai hal. Terus terang seperti itu. Jadi apapun isu yang ada di lapangan itu segera bereskan. Jangan sampai nantinya ke kabupaten, jangan sampai nantinya nyampe ke Ibu Ketua atau ke saya seperti itu. Karena keurusan dengan kabupaten beda lagi cara memadamkannya. Jadi yang diharapkan semuanya kondusif dalam segi apapun. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kita yakin semua orang-orang yang attitude-nya baik di IGTK ini, yang bisa menjunjung alma mater, yang bisa menjunjung organisasi yang baik. Sekali lagi, jangan ada pengkhianat di dalamnya. Jangan sampai ada masalah keluar cuam cair segala. Kita bereskan, kita musyawarah dengan cara kekeluargaan, dengan cara yang santun seperti itu. Ada kejadian, ada berteman, satu dapat bantuan, yang satu enggak, akhirnya rame. Padahal ini teman baik. Kalau dibicarakan, kemungkinan baik juga hasilnya. Misalkan, kita sabar, nanti untuk tahun depan bisa ada giliran seperti itu. Ya. Apalagi tadi saya ngobrol juga dengan Pak Kabid. Pak Kabid juga mohon maaf katanya kepada teman-teman pengurus kecamatan yang belum kebagian bantuannya. Insya Allah untuk kedepannya bertahap. Jadi bantuan ini tolong juga jangan itu lagi. Jadi ada pemerataan. Di sini ada orang yang gercep dalam pendataan, nanti bisa memetakannya. Ini yang belum, ini yang sudah. Kita giliran seperti itu ya, biar kondusifnya. Mungkin itu saja. Itu saja dari saya, mohon maaf. Dan sekali lagi semangat untuk IGTK, maju terus. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah dan menjadi ibadah. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.